in the channel. Ini Mami Belanda. Okay, class, today I would like to say about material and discuss at this moment about study case in ICD-10. We have to focus to ICD-10 chapter 15, ya, with the focus in pregnancy, childbirth, and delivery, ya. Oke, silakan. Nanti di sini di absennya. Oke, ya. Saya share screen. Kita akan bahas materi kemarin yang bahannya kita belum tuntas sampaikan, ya, mungkin di kelas B kemarin belum selesai. Jadi saya coba ulas sebentar kaitannya sama kode kehamilan, persalinan, masa nifas. Apakah you can see about my PPT? Izin menjawab udah kelihatan Ibu. Udah kelihatan? Oke. Tuh ada yang nangis tuh sebelah. Anak kecilnya nangis. Oh, lucu. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas review dari kehamilan, persalinan, masa nifas untuk pertemuan kedua kemarin. Jadi sudah kita bahas tentang exclude yang tidak termasuk. Jadi contohnya dari kasus HIV, kemudian kode external cause for fraktur, kayak gitu, ya. Kemudian puerperium untuk mental behavior disorder, ibunya cemas, ibunya galau, ibunya PTSD, misalkan gitu, ya. Atau schizofren. Nah, ini kita masukkan kode F. F53 poin dash. Kemudian obstetrical tetanus A34 dan postpartum necrosis pituitary glands biasanya karena ada penyempitan dari kelenjar di jaringannya ibunya tadi, E23.0, ya. Kemudian ada kelumpuhan atau kelemahan otot, itu masuk M83.0. Sedangkan hamil berisiko biasanya usia lebih dari 35 tahun atau 40 tahun. Kemudian dengan kondisi neoplasm atau kondisi penyakit yang lain, ya. Nah, itu masuk high risk pregnancy, Z35. Sedangkan normal pregnancy, ingat kalau normal pregnancy you have to code this Z34 poin dash, ya. Jadi jangan kodekan kode O. Nah, sedangkan untuk yang kode O sendiri, kalau kita bisa lihat dari kondisi-kondisi janin, ya. Jadi kalau melihat konsepnya, kemarin sudah presentasi, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan presentasikan dari kelompok 3 sama 4 sama ini, ya, kelompok 3, 4, 5. Jadi minggu depan, ya, kita jadi gabungkan. Bicara tentang gangguan maternal yang lain, terutama berkaitan dengan kehamilan, kemudian perawatan maternal, ya, O30 sampai O48, terkait janin dan kavum, amnion kavum itu tempatnya, rongganya, wadahnya, ya, serta kemungkinan masalah persalinan. O60 sampai O75 komplikasi kehamilan persalinan, kemudian persalinan, O80 sampai O64 dan komplikasi yang terkait dengan nifas O85 sampai 92 dan kondisi obsesi lainnya tidak diklasifikasi dimasukkan O95. Jadi ingat kalau ada kasus-kasus kode O, jangan masukkan kode yang lain juga. Jadi kita juga harus tahu bahwa kalau memang ibunya melahirkan, kodekan kode O, nanti ditambahkan kode Z. Z38, nanti kalian cari di ICD-nya itu Z38. Karena kasusnya Z38 itu untuk memenuhi kode dari ibu, ya. Dari ibu. Jadi bukan karena
Kenapa sih Bu harus diisi? Karena memang itu aturannya. Jadi ada kode O dan kode C37. Kalau bayinya dilahirkan itu kodenya P sekian, kodenya C38 ya. Kemarin sedikit saya sampaikan. Oke, kemudian aturan untuk kode-kode dari kehamilan, persalinan masa nifas. Untuk kode aborsi, kehamilan ektopik atau kehamilan molar, maka komplikasinya lihat di situ. Harus dimasukkan ya. O08 poin komplikasi. Nah, contohnya misalkan gini, ibunya itu mengalami komplikasi perdarahan. Ya, komplikasi perdarahan. Jadi kalau mengalami kondisi ini, maka kita harus masukkan kode komplikasinya juga, jangan kode Z3, kode Z untuk yang ibu hamil tadi, tapi ke perdarahannya. Kalau ini kodenya bukan Z ya, tapi O08 poin das. Ya, contohnya ini. Kemudian kedua, misalkan ibunya kondisi komplikasi merupakan bagian dari diagnosis yang kategori O03 sampai O07, misalkan abortus spontan, kemudian komplikasi apa gitu ya. Jadi Anda masukkan justru kodenya komplikasinya gitu ya. Oke. Jadi hati-hati untuk penggunaan kode-kode ini. Jadi komplikasi setelah abortus. Nah, contohnya lagi misalkan kode-kode untuk kondisi ini. Misalkan kasusnya ruptur tuba pregnancy dengan shock. Ya, shock. Bayangkan kalau ruptur tuba pregnancy with shock. Kemarin sudah dipresentasikan ya kelompok 1 dan 2 dari kelas A dan B. Kalau namanya ruptur tuba pregnancy with shock itu kondisinya ibunya kaget kalau ternyata kehamilannya itu luruh, ini contohnya. Jadi bisa aja kehamilannya di tuba falopi, dia tuh nggak ngeh, tahu-tahu ada darah atau seperti bongkahan daging keluar gitu ya. Padahal dia nggak merasa kalau dia hamil, kan kaget ya. Jadi with shock karena dia merasa nggak hamil. Nah, kalau kondisi ini, jadikan ini sebagai kondisi main conditionnya. Ruptur tubal pregnancy O00.1 ya. Oke, kondisi ini. Jadi, kondisinya kalau O08.3 ini berkaitan dengan shock following abortion and ectopic molar pregnancy. Ini bisa digunakan sebagai kode opsional jika ternyata ada keterangan bahwa dia itu molar pregnancy. Tapi kalau dokternya tidak sempat sampai menegakkan diagnosis dia kena molar atau aborsi atau dari ectopic pregnancy gitu ya. Jadi kehamilan ektopik dia nggak tahu atau kehamilan di luar rahim. Nah itu kalau nggak ada keterangan itu ya berarti Anda pakai O00.1. Tapi kalau ada keterangan dokternya menyampaikan bahwa oh ini memang ectopic molar pregnancy gitu ya. Kondisinya memang sebelumnya dia periksa sepertinya kok kayak hamil tapi ternyata nggak ada di rahim. Ternyata adanya di sini. Ectopic pregnancy misalkan di tuba fallopian ya. Maka kalau dokternya sudah menulis abortion ectopic molar pregnancy berarti Anda kodekan O08.3. Itu ya. Oke, bisa membedakan ya O00.1 jika kondisinya cuma ruptur tuba pregnancy. Jadi keluar darah, keluar seperti darah seperti bongkahan gitu ya, tapi dia nggak tahu jadi shock di situ ya. Atau sebenarnya saat kemudian rekam medis Anda baca bahwa memang nggak ada keterangan yang lain, Bu, cuma ruptur tuba pregnancy with shock tadi, kodekan O00.1. Tapi kalau dokternya menulis bahwa ini ternyata rupturnya itu karena kehamilan di luar kandungan, nah berarti kan sudah sampai pemeriksaan ya. Nah ini Anda kodekan O08.3. Hati-hati mengkodekan ini, kenapa? Karena kalau ini dua-duanya ini ternyata di
tindak, maksudnya tindak perasa dioperasi gini ya, biaya yang kedua itu lebih mahal. Kenapa? Berarti dokternya sempat sampai pemeriksaan alatnya itu, dia sampai mendeteksi bahwa ini memang kena di tuba falopi. Gitu ya. Tapi kalau yang Anda kodekan pertama, berarti ya hanya berdasarkan hasil pemeriksaan luar di sini. Oh iya, memang ini ada sisa-sisa darah di sini, di serviks gitu ya, di serviks atau di vagina. Jadi nggak sampai pemeriksaan dalam. Berarti ini O00.1. Ini sering terjadi kekeliruan saat coder itu mengkode gitu. Intinya mah kita harus melihat itu adalah tulisan dokter. Jadi kita melihat apakah pakai kodenya itu dengan ektopik dan mola ataukah tidak. Kalau ektopik dan mola ada berarti O08.3. Kalau nggak ada keterangan gitu ya, berarti ya ruptur tuba pregnancy saja, O00.1 ya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat untuk kondisi yang lainnya, misalkan incomplete abortion with perforation of uterus. Nah, kalau ini kondisinya bukan ectopic hook, iya. Jadi dia sudah sampai rahim nih. Misalkan tadi pembelahannya, kemarin kita bilang itu. Kita diskusikan sudah bagaimana ada morula barstula harusnya nempel di sini. Tapi ternyata kehamilannya itu sigotnya itu masuk sampai ke bagian endometrium. Nah ini, tapi nggak ada isinya ternyata. Jadi maksudnya mungkin pembelahannya itu tidak sempurna, atau memang setelah ini ada gesekan dengan dengan otot rahim, akhirnya tidak membentuk sempurna, terus adanya lubang. Nah ini kan lubang di sini. Nah, kalau seperti ini apa Bu? Dibersihkan ya, dari sini tetap dikeluarkan. Di sini ya, dikeluarkan oleh dokter. Jadi ya, incomplete abortion with perforation of uterus. Ini harus digerus nih, dibersihin. Perforation uterusnya dibersihin. Ya, jadi aborsi incomplete dengan komplikasi lain dan tidak spesifik. Kalau nggak spesifik, Anda bisa kodekan O06.3. Tapi ini ada damage, jadi ada kerusakan organ saat dicek. Nah, ini bisa saja terjadi juga. Kemarin yang nanya ya, Bu, kalau kehamilan itu kemudian dilakukan aborsi paksa, ya aborsi ilegal gitu ya. Nah, ini nih kondisinya gimana Bu untuk rahimnya? Nah, kondisinya kayak gini nih, dipaksa keluar. Misalkan ini kasus ini tuh contoh misal dia mau kuret gitu ya, jadi dia nggak mau hamil, kuret. Kemudian mikirnya kan udah keluar sembuh, ternyata jaringannya masuk ke rahim. Ini juga bisa menyebabkan lubang, itu juga kondisi yang lain juga bisa ya ini tadi. Selain karena ternyata ada nidasi tapi dia masuk, nah itu kan berarti nggak ilegal, atau memang dia di sini tuh sebenarnya sigotnya sudah nempel Bu, tapi dia tidak menginginkan anaknya, akhirnya aborsi ilegal, dibersihin. Nah, selang seminggu ternyata dia periksa sakit banget. Nah, ternyata di ronsen hasilnya kayak gini nih. Ini ya. Hasilnya ini adalah contoh untuk kode dari kasus aborsi ilegal yang menyebabkan adanya damage perfect. Jadi luka ini di dalam rahimnya. Gitu ya. Jadi aborsi ilegal itu selain membuat orang itu jadi stres ibunya, bisa merusak organ dalam rahim. Contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah damage gini, bukan lagi endometrium ya. Jadi pelvic organnya rusak, mau nggak mau dokternya akan ini diiris nih, dibersihin ya. Itu sakit banget itu. Walaupun nanti ibunya setelah dioperasi kan dioperasi tuh dibius total ya. Nah, setelah operasi akan tetap rasanya sakit banget karena diiris ya. Apakah bisa hamil, Bu? Kemungkinan masih bisa. Tapi mungkin dengan implan, berbagai metode hamil ya. Ada yang dengan implan, ada bayi tabung, macam-macam. Nah,
Misalkan dengan itu dengan implan gimana Bu? Ya disatukan. Jadi sel telur sama sel spermanya di luar, kemudian membelah itu, terus dinindasikan di sini. Jadi nggak sebelah kanan kan? Nggak sebelah. Kalau ini kanan saya ya. Jadi kiri kalian. Jadi nggak bisa rahim sebelah kirinya udah rusak. Itu ya. Masih bisa dinindasikan di sebelah kanan, tetapi dengan buatan itu. Karena kalau nanti nempel lagi sebelah kiri sini, dia nggak bisa berkembang baik karena ini sudah rusak. Sel-selnya untuk membentuk berbagai vitamin dan kondisi untuk menutrisi janinnya ini udah rusak. Oke, gitu ya. O08.6. Nah, kita lihat lagi untuk kode dari kasus koagulasi intravaskular disseminate intravascular coagulation yang mengikuti aborsi setelah dilakukan 2 hari yang lalu. Ini kondisi apa, Bu? Ibunya sudah aborsi. Tapi ternyata setelah aborsi itu, organ-organnya kolaps. Ini semua nih, biru ya. Ungu. Kolaps. Istilahnya apa ya? Kalau mesin mah dia down. Kalau kayak misalkan komputer itu down. Ya, kalau mesin dia nggak bisa nyala. Nah, rahim itu kayak gini nih. Kalau udah aborsi ternyata efeknya berpengaruh pada sel-sel dan elastisitas dari otot dan semua ternyata bisa mempengaruhi semuanya. Jadi nggak berfungsi. Nah, kalau sudah nggak berfungsi, tapi darahnya kan terus mengalir dan nggak bisa lepas di sini. Nah, kasus seperti ini bahaya sekali. Karena ibunya bisa meninggal mendadak ya, karena rahimnya, bukan karena rahimnya saja karena ini. Tapi darah yang keluar itu bukan hanya dari rahim nanti. Rahim ini kan ada pembuluh darah di belakang, dari situ. Terus menerus mengarah ke rahim, terus nggak ada filter di sini, keluarlah lewat vagina ya. Itu yang bahaya, karena sel-sel darah merah eritrosit yang di rahim itu tidak ada yang mengikat dengan mana ya, nggak ada yang mengikat, akhirnya pasiennya bisa meninggal mendadak gitu. Makanya untuk disseminate ini kondisinya itu harus segera diatasi, dan kalau kita lihat di rekam medisnya itu tindakannya pasti cepat, terhitung jam ya, kalau enggak membahayakan ibunya. Nah, kalau terus-menerus kondisi kayak gini, Bu, perdarahan terus. Nah, kalau seperti ini, kan dia sudah aborsi, Bu, 2 hari kemarin. Nah, kata-kata 2 days inilah kuncinya untuk menggunakan kode O08.1 delay ya. Delay. Jadi, kondisi sudah operasi, sudah dikuret, mikirnya udah selesai. Ternyata kondisinya memburuk. Nah, ini delay or excessive hemorrhage following abortion and ectopic and molar pregnancy. Perdarahan tertunda atau berlebihan setelah aborsi, setelah kehamilan ektopik dan molar. Jadi kalau ibu setelah melahirkan itu memang bisa harusnya dipantau 1 kali 24 jam, 2 hari, itu kondisi ibu yang melahirkannya itu tidak normal atau dengan kondisi kuret seperti ini. Jadi nggak bisa langsung ditinggalkan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk aturan dari penggunaan kodenya ya. Jadi, contoh untuk pernyataan persalinan atau metode persalinan saja. Ibu melahirkan 1, beda dengan ibu hamil. Kalau ibu hamil, kodenya Z ya tadi. Sesuai dengan exclude tadi yang di awal kita bicarakan. Tapi kalau ibu melahirkan, nah kita melihatnya ibunya melahirkan 1 atau 2, gitu ya. Melahirkan bayi 1 atau 2. Oke, sebentar, kita buka di sini. Kalau ibunya melahirkan, kondisinya untuk ibu lahir bukan hanya kode O saja. Ya. Jadi
kalau ibu melahirkan, ini susnya tadi, saya gedein ini. Nah, ibu melahirkan spontan. Namanya spontan tuh nggak ada bantuan kecuali tangannya bidan atau dokter. Ya, single spontaneous delivery. O80,9. Persalinan tunggal spontan tidak spesifik. Persalinan tunggal spontaneous delivery, persalinan tunggal spontan tidak spesifik. O80,9. Ibunya melahirkan spontan aja, Bu. Oke. Nah, ingat kode itu tidak hanya berdiri sendiri. Anda harus menambahkan kode untuk bayinya, ya. Nah, ini ya. Selain kode dari O, ini tadi, ya. Sorangan. O80,9, ya. Kode O80,9. Single spontaneous delivery unspecified. Ibu melahirkan bayinya spontan, langsung lahir ya. Nah, tapi nggak jelasnya itu dibantu siapa Bu? Apakah dibantu bidan ataukah dibantu sama tenaga yang lain? Ya, kita lihat O80. Single spontaneous delivery. Kelihatan ya semua kodenya ini? Kelihatan nggak? Terlihat Ibu. Kelihatan ya. Oke. Jadi ibu melahirkan bayi satu sehat, Bu. Kalau nggak dijelaskan ya, apakah kondisinya itu sebelumnya ada komplikasi atau yang lain, kasusnya tadi misalkan ibu melahirkan bayi satu sehat. Nah, kodekan O80,9. Jadi single spontaneous delivery unspecified gitu. Kenapa unspecified, Bu? Ya melahirkan aja spontan gitu. Itu poin 9. Nah, nanti kalau Anda mengkode, diharapkan Anda sebagai coder itu jangan serta-merta menerima tulisan untuk tulisan dokter langsung gitu. Ibu melahirkan bayi spontan gitu toh. Terus Anda kode O80,9. Jadi kita gimana, Bu? Anda harus cek ya. Anda cek di rekam medisnya di belakang, apakah ada keterangan yang lain, Bu? Gitu. Oke. Misalkan, Bu, ibunya itu melahirkan dengan vertex. Vertex itu alat ya, kayak sekop dimasukin di jalan lahir. Kayak mulutnya bebek, dimasukin set, sehingga bayinya itu punya ruang, tapi ibunya nggak sampai di cut periton ini apa untuk jalan lahirnya ya, nggak sampai digunting, cuman alat itu masuk kayak mulut bebek gitu, cuma dilebarin, masuk terus dilebarin untuk membantu kepala bayi biar keluar. Nah, ini kodenya O80,0. Ini berarti kodenya spontaneous vertex delivery. Nyambutnya, dokter akan menuliskan spontaneous vertex delivery di RM1 ya. Tapi kalau Bu, dokter hanya menuliskan ibu melahirkan spontan 1, Bu. Ya, melahirkan spontan 1. Bayi sehat. Gimana, Bu? Ya, kodenya mau nggak mau kita masuk ke 80,9. Tapi ini pengecualian ya. Setelah kita lihat ke belakang, kok nggak ada keterangan yang lain ya. Sebenarnya ini merugikan rumah sakit, merugikan dokter juga. Kalau pasiennya di rumah sakit ya. Kenapa? Karena kalau pasien melahirkan spontan di rumah sakit, secara aturannya itu harusnya ada hal yang lain yang memang ibunya ini harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Kalau bisa melahirkan spontan,
nggak ada masalah, harusnya di bidan gitu ya. Kecuali kalau memang ibunya ini dia pasien umum, nggak pakai BPJS, nggak pakai asuransi yang lain ya. Jadi masuknya bisa aja poin 9 karena nggak ada kebutuhan keuangan yang lain karena bayar sendiri. Tapi kalau ternyata ini kondisinya dia pasien BPJS ya, kemudian atau asuransi yang lain, itu merugikan rumah sakit dan petugas medisnya. Jadi gimana Bu, kalau di rumah sakit itu biasanya pasien lahir spontan itu pasti ada riwayat lain yang membuat ibunya itu dirawat di rumah sakit, melahirkannya di rumah sakit gitu. Contohnya misalkan ibu mengalami anemia berat sehingga dia dirawat sehingga melahirkan spontan di rumah sakit. Nah, kalau itu berarti Anda kodekan O80.8 ya. Itu. Jadi sebagai tanda buat kita saja bahwa loh, ini lahirnya spontan. Di kapan teh? Nah, misalkan Anda petugas coding di rumah sakit itu ya, lihat rekam medisnya Anda mau kode teh, ini memang ibunya melahirkan spontan ini. Ini kemarin ini, iya. Lihat statusnya, oh dia pasien umum. Wajar ya. Berarti kan memang dokternya ya udah berarti spontan gitu. Dia memang pengen melahirkan di rumah sakit. Tapi untuk kondisi di Indonesia itu, kalau melahirkan di rumah sakit, dia menggunakan asuransi biasanya karena ada kondisi yang lain. Gitu. Jadi kita harus mengkodekan sebisa mungkin kalau kasus seperti ini, jangan poin 9 ya. Misalkan tadi saya contohkan ibunya anemia, dia mengalami risiko hipertensi yang fatal sehingga ibunya dirawat di rumah sakit seminggu baru melahirkan spontan. Nah, ini berarti kodenya poin 8 ya. 80.8. Ada single spontaneous delivery ya. Oke. Nah, yang vertex tadi gimana Bu? Ibu melahirkan dengan dibantu alat ya. Tadi kayak misalkan mulut mulut kayak mulut bebek tuh ya. Alatnya itu gini dimasukin ke vagina, vagina terus dibuka itu sampai ke cervixnya. Ya kan ujung serviks ini ya, ujung kayak apa kemarin kita sudah bahas ya. Ini tuh kebuka dengan alatnya itu. Gimana caranya biar kepala bayi itu bisa keluar. Nah, itu. Gitu ya. Ada juga dengan forceps. Forceps itu kayak sekop. Nah, lihat sekop, jadi kepala bayi itu dikasih, ini nggak mau keluar nih bayinya misalkan, karena mancet ibunya nggak bisa his lagi. Akhirnya alat kayak apa istilahnya sekop di kamar mandi gitu ya. Nah itu tuh, tapi alat buat kebidanan masuk di rahim ibu, di rahim, di vagina ibu masuk sampai serviks, kan itu udah kebuka tuh, mungkin sudah pembukaan dua tuh. Terus akhirnya dikeluarin pakai itu, kayak di sedot keluar ya, set gitu. Nah kalau bayi lahir dengan sekop itu biasanya kepalanya akan benjol ke atas. Nah itu sebenarnya nggak masalah karena setelah itu diterapi ya, sehingga dia kepalanya nggak benjol. Tapi kalau nggak diterapi, kasihan. Nanti udah 1 tahun kepalanya susah kembali. Karena bayi itu sebenarnya saat keluar, kemarin Anda sudah lihat videonya ya. Jadi keluar itu kayak auto robot, kalau saya bilang ya. Keluar kayak orang keluar dari air itu saat dia keluar otak ini ya tempurung kepala itu membuka. Setelah keluar tempurung kepala itu membuka, memasukkan menyerap udara, oksigen sebagainya di kulit sampai akhirnya dia bisa bernafas. Ini kebuka sutura ini kita tuh dibagi ke 8 ke 9 bagian sutura ya di sini. Nah, itu kemudian dengan keajaiban Allah itu ditutup klep gitu. Makanya kalau Anda lihat ini ada sutura. Ini kita tuh semua dibagi 9 kepalanya ya sutura. Terus sutura yang paling depan tengah itu yang kita biasa sebut ubun-ubun. Ya ubun-ubun. Jadi makanya kalau kita lihat ada bayi lahir gitu ya, karena orang penasaran anak kecil gitu, Anda lihat sama apa saudara gitu, ubun-ubun.
bergerak Bu, itu seiring nafasnya dia. Iya, karena ini proses pembentukan kesempurnaan dari otak dan kepala. Katanya nggak boleh dipegang Bu. Nah iyalah, ini kan masih ini ya, masih rawan tulangnya di situ. Karena proses pembentukan. Kalau kita amati dia akan jerit-jerit gitu ya. Oke, nah itu proses segera dibenahi kalau dia menggunakan forceps tadi Bu bilang ya. Kemudian spontaneous breast delivery Bu. Nah ini kalau spontaneous breast delivery biasanya sudah pelayanannya ini sudah dokter spesialis gitu ya. Sedikit unik kalau misalkan Anda temukan di kebidanan, misalkan di klinik bidan buka gitu ya. Terus kondisi pasien dilahirkan ini ibunya melahirkan dengan breast delivery karena ini penanganannya sudah ke spesialis obstin ya. Breast delivery itu gimana Bu? Yang kemarin Ibu pernah bilang bayinya misalkan 19-20 hari itu kepalanya dari bawah Bu. Tuh gitu. Dokternya ngomong, oh ini misalkan dia datangnya ibunya pagi jam 6 pagi ke rumah sakit. Terus diperiksa sama dokter. Itu jam 7 pagi misalkan. Oh ini bayinya sudah ke bawah Bu. Kepalanya sudah di bawah gitu misalkan dia kalau ibu is dia ibunya kenceng-kenceng his nanti ikuti aja proses sampai melahirkan itu. Tapi spontaneous breast itu gimana? Kalau saat mau dilahirkan bayinya itu mungkin kalau orang bilang jadi istilahnya apa ya guruannya tuh aduh dia nggak mau keluar sehingga dia berputar baliklah kakinya di bawah kepalanya di atas ya atau dia menyilang gini ya kepalanya di kanan kakinya di kiri nah, itu kalau orang kita bilang aduh nih anak memang belum mau keluar kali gitu makanya dokter opsin akan memutar posisinya makanya kalau Anda temukan nanti rekam medis ketemu Bu saya pernah baca Bu rekam medis spontaneous breast delivery lihat tuh itu kemungkinan dokternya dokter opsin yang nulis nggak mungkin dokter umum karena keahlian memutar itu ya keahlian memutar kepala bayi tadi sampai ke bawah plek posisi di bawah pinggul terus akhirnya dilahirkan spontan itu kemampuan yang luar biasa dan ibunya merasakan sakit sekali sebenarnya aslinya tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern sekarang dokter Objin kemampuannya sudah alhamdulillah baik ya, maksudnya profesional banget. Banyak ibu yang saat melahirkan bis delivery itu nggak kerasa sakit saat diputar karena kecemasan di situ. Sudah berputar belum? Sudah di bawah belum? Sudah bawah belum? Kan gitu kadang orangnya ya. Jangan-jangan masih muter. Nah ini masih muter nanti kepalanya tuh benjol kiri kanan kan kelihatan. Itu namanya spontaneous breast delivery ya. Jadi berbagai jenis metode persalinan itu tadi salah satunya ya untuk delivery. Oke, nah kita kembali lagi untuk yang single spontaneous delivery Bu 80,9 kalau memang tidak ada keterangan. Tambahannya apa Bu? Kalau bayinya dilahirkan dengan kondisi, nah, lihat C37 ya, ini harus ditambahkan di kode ibu melahirkan ya. Ibu melahirkan. Sekarang gimana Bu? Kalau C37 ini mendampingi kode O ibu. O sekian C37 ya. Kalau bayi apa Bu? P sekian C38. Kita kasih contoh tadi. Ibunya melahirkan spontan Bu. Dia pasien umum kok Bu. Oke, berarti memang dia ingin bersalin di rumah sakit itu dengan biaya sendiri gitu kan beda ya kalau dia dengan komplikasi yang lain bayinya sehat Bu lahir 1 nah Anda lihat keterangannya tadi O berapa masih ingat O 80 ya O 80,9 ditambahkan kodenya tadi bayinya lahir sehat Bu C37,0 ya. Jadi tambahkan kodenya.
Jadi kodenya 2 coding, Bu, betul. 2 coding. Ini kemarin keluar di uji kom dan tadi sore saya juga memberikan pembekalan buat kak kelasmu yang mau uji kom. Jadi ingat baik-baik kasus seperti ini ya, namanya 2 coding. Nah, kalau ibunya melahirkan bayi lahir normal, spontan, Bu, sehat, 1 laki-laki, nah ini misalkan ya, C37.0, single live birth, hidup, ya sehat. Ibu bayinya dilahirkan spontan tapi setelah lahir meninggal. Ini single stillbirth. Stillbirth itu meninggal. Jadi saat proses dilahirkan, jadi sebenarnya saat mau dilahirkan tuh masih bernafas, Bu. Tapi setelah lahir bayinya nggak nangis terus meninggal. Nah ini stillbirth ya. Jadi Z tadi Z37.1 mendampingi kode O ya, mendampingi kode O 80.9 karena ini memang 2 coding. O 80.9 Z37.1 kalau ibunya melahirkan spontan bayinya tapi meninggal ya. Single stillbirth. Z37.2 bayinya dilahirkan kembar. Kemudian dua-duanya hidup, Bu. Nah, ini birth, live, burn. C37.3 dilahirkan kembar, tapi 1 hidup, Bu, satunya meninggal. Makanya kalau di kesehatan itu sama seperti kalau kita prediksi orang Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sama. Justru bayi yang dilahirkan kedua itu adalah kakaknya. Benar nggak? Coba tanyakan nanti sama Bapak Ibu, Mama Papa di rumah ya. Kalau ada kembar, jadi yang lahirnya terakhir itu justru jadi kakaknya. Jadi bukan jadi adiknya. Dan ternyata di ICD pun begitu. Kalau ada yang dilahirkan, dihitungnya tuh dari kakaknya yang kedua. Keduanya hidup apa meninggal gitu ya. Kalau ini twin, 1 hidup 1 meninggal, nah ini tidak ada aturan yang mana dulu, apakah yang pertama atau kedua yang meninggal, pokoknya salah satu ya. Nah, C37.4 dilahirkan kembar, Bu, tapi keduanya meninggal. Both stillborn ya. Both stillborn. Jadi keduanya meninggal. Oke, kemudian C37.5 other multiple births are live-born. Misalkan bayi dilahirkan 4, 3 minimal. Ini kan kalau twin itu kan sepasang ya. Sepasang itu maksudnya bisa laki-laki perempuan atau perempuan semua atau laki-laki semua, tapi 2. Twin kalau 3 other multiple birth ya. Semuanya hidup, Bu. Ya, misalkan 3 dilahirkan 3 hidup semua. C37.6 jadi dilahirkan 3, Bu, tapi ada 1 yang meninggal gitu ya. Dilahirkan 3, Bu, tapi 2-nya meninggal, hidup cuma 1 gitu. Nah, ini C37.6. Kemudian C37.7 kalau semuanya itu misalkan 3-3-nya bayinya dilahirkan meninggal gitu ya. Bedakan dengan C37.6. Kalau C37.6 itu bayinya salah 1 hidup, tapi minimal 3. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, tapi ada 2 yang hidup, ada 3 yang hidup, yang lainnya meninggal. Some life born ya. C37.7 ada multiple birth, tapi semuanya meninggal, Bu. Tuh. Kata-kata stillbirth itu kalau 1 ya, tapi stillborn itu kalau lebih. Dari bahasa Inggrisnya kan gitu ya. Kalau stillborn itu kan banyak. Jadi kalau dilihat dari verbnya itu, istilahnya itu apa? Subjeknya itu lebih dari 1, berarti kata-katanya menjadi bahasanya jadi berbeda ya. Stillbirth itu 1. Kalau lebih dari 1, Bu, stillborn. Nih, ya kalau Anda lihat twin live born gitu. Kalau hidup tapi 2 ya live born. Kalau meninggal dua-duanya stillborn ya. Oke.
Kemudian ada C37.7 tadi, all stillborn semua meninggal. Lalu C37.9, outcome Bu, of izin delivery. maaf Ibu, Ya, slide-nya masih diam di situ. Atau memang seperti itu Ibu? Oh, ini ICD nggak Ya keluar? Bu, masih di Enggak, Ibu. di O80.9 Bu, belum bergerak atau emang diam ya Bu? Oke, saya coba masukin di sini. Belum muncul berarti tadi ya. Oke, baik. Saya coba share screen lagi. Gimana sekarang? Oh, sudah terlihat Ibu. Sudah ada Bu. Oke, jadi saya ulangi. Kalau ibunya melahirkan spontan, Bu. Kemudian bayinya sehat. Satu, gitu ya. Laki-laki sehat bayinya. Berarti ada kodekan O80. Kalau nggak ada keterangan yang lain, misalkan di kasusnya saya lihat di belakang kok ada ibunya berisiko kondisinya usianya lebih dari 50 atau tekanan darah tingginya melebihi kondisi normal yang mengarah ke kematian misalkan, itu pakai O80.8 ya. Jadi jangan pakai poin 9. Walaupun dokternya menulis di depan itu ibu melahirkan spontan, itu kan dokter. Kita jangan langsung mengkode poin 9. Itu keterangannya, Bu. Jadi gimana, Bu? Saya lihat ke belakangnya ya, Bu. Ya benar, lihat rekam medis belakangnya. Oh, ternyata ada keterangan, Bu. Ibunya ini pernah mengalami kondisi tumor pada rahim. Ibunya pernah kena tumor kanker pada payudara. Ibunya kena anemia. Ibunya hipertensi mengarah ke kematian misalnya. Nah, itu pakai ODES O80.8. Walaupun dokternya menulis di depannya itu diagnosisnya adalah ibu melahirkan spontan ya. Nah, PR-nya lagi kalau sudah ibu melahirkan spontan, kita langsung otomatis berpikir pasangannya O80 adalah C37. Nih ya, cara cirinya apa, Bu? Nah, C37 itu untuk pasangan ibu melahirkan, C38 itu pasangan bayi yang dilahirkan. Kalau dia ada punya rekam medis sendiri ya. Nah, membedakannya apa? Ada ciri-ciri ini. Kategori ini digunakan untuk kodenya menambahkan identitasnya yang berasal dari bagaimana ibu itu melahirkan dari catatan rekam medis ibu. Ada mother's record ya. Ini jadi kenapa ditambahkan kode C37 selain O80? Kemudian kita identifikasi nih, misalkan saya ulangi ya. Ibu melahirkan bayinya satu sehat, jadi Z80.9 misalkan nggak ada keterangan yang lain, soalnya oke. Terus single live birth karena bayi dilahirkan satu hidup, live birth ya. Tapi kalau dilahirkan satu tapi meninggal, Bu, berarti stillbirth satu ya, stillbirth C37.1. Kalau dua-duanya hidup, Bu, bukan lagi live, bukan live birth, tapi menjadi live born, kan dua. Dari bahasa Inggrisnya gitu ya, born. Jadi bukan birth lagi, kalau birth cuma satu ya. Kembar, Bu, dua-duanya hidup. Nah, C37.2. Kembar, Bu, tapi salah satunya ada yang meninggal, mungkin kakaknya atau mungkin adiknya ya. C37.3. Kemudian C37.4 twins both stillborn, dua-duanya meninggal. Nah, C37.5 kalau bayinya kembarnya minimal 3. Jadi minimal 3 other multiple birth are live birth. Kemudian C37.6 other multiple birth some live birth, itu ada beberapa yang hidup. Mungkin 3 itu ada yang hidup 2 ya. 3 ada yang hidup 1 gitu ya. Tapi biasanya kalau some live birth itu lihatnya adalah lebih dari 1 ya. Oke. C37.7 multiple other multiple birth are stillborn, semuanya meninggal, Bu, 3-3-nya, 4-4-nya gitu ya.
Kalau C37.9 outcome of delivery unspecified, nggak ada keterangan Bu bahwa dokternya itu di rekam medisnya ini bayinya sehat atau meninggal. Gimana jadinya Bu? Ya C37.9 ya. Oke, jadi itu contohnya. Kalau ini kelihatan nggak sekarang? Yang PPT-nya kelihatan nggak? Izin Ibu tidak. Enggak kelihatan. Ini harus password ya. Bentar, saya coba masuk lagi. Kalau sekarang? Izin sudah terlihat Ibu. Ya, oke, sudah kelihatan ya. Ya. Ini melanjutkan tadi, Ibu bilang bahwa untuk kode O80.9 itu sebaiknya kita cermati lagi di rekam medis apakah menggunakan poin 9 atau poin 0 sampai 8. Karena penting itu. Penting selain untuk melihat kategori ibunya itu ada penyakit penyerta atau tidak ya, atau memang kondisinya itu ya ibu melahirkan normal gitu ya, karena akan berpengaruh pada status rumah sakit ya Neng ya kan. Contoh gini misalkan di situ memang banyak ibu yang melahirkannya dengan O80.8 Bu. Kenapa? Karena memang ada kasus sekian pasien dengan risiko hypertension portal. Ada yang dulu itu pernah kena tumor, cancer ya. Itu akan meningkatkan kredibilitas rumah sakit selain jasa pelayanannya meningkat. Ya, bentar ya. Oke, maaf ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya kalau rumah sakit itu menerima ibu bersalin, diagnosisnya itu spesifik ya, spesifik. Misalkan tadi kita mengkodenya juga enak Bu, karena dokternya menulis ibu melahirkan spontan dengan risiko tinggi karena usia misalkan. Ibu melahirkan spontan dengan dia gejala sisa dari tumor atau kanker ya. Ibu melahirkan dengan kondisi sebelumnya dia multiple pregnancy dengan usia sekian. Nah, itu ternyata berpengaruh selain spesifisitas kita akan mengkode itu lebih mudah gitu ya. Karena dokter menulisnya spesifik, Bu, akan meningkatkan kredibilitas dari rumah sakit. Kenapa? Karena nanti obat, alat yang digunakan, ya, kemudian perasaan dari misalkan perawat, bidan, tenaga yang lain sampai ke apotekernya, obatnya itu akan lebih spesifik, akan lebih detail ya. Kemudian status rumah sakit juga berpengaruh. Kalau ternyata misalkan mereka bisa dokternya bisa menentukan sampai spesifik, itu otomatis dong perasat yang dilaksanakan serta pelayanan untuk perawatan pasien di situ lebih memuaskan karena sesuai dengan kondisi pasien. Akan meningkatkan kredibilitasnya, mungkin akan lebih mengarah ke kalau mereka misalkan ternyata dokter opsinya bagus, di situ banyak, bisa menjadi rumah sakit RSIA kayak gitu ya.
atau status akreditasinya akan meningkat, spesialisnya menjadi spesialis ibu dan anak, kayak gitu ya, memang berpengaruh sekali. Maka kita juga berperan kalau mengkode, jangan cuman langsung kodenya masuk 80.9 saja. Ingat, seperti ilmu coding yang kita pahami, jangan langsung kita mengkode poin 9. Karena kenapa? Saya temukan banyak ya, banyak mungkin karena kalau nanti saat Anda di lapangan, saat Anda sebagai petugas, itu memang sangat lain ceritanya kalau saya benar-benar sebagai saat Anda sebagai mahasiswa dengan Anda sebagai petugas langsung itu berbeda sekali ya. Kalau sebagai petugas langsung berarti ada beban profesional yang harus Anda tanggung gitu. Kalau untuk jadi mahasiswa kan Anda sebagai pelajar ya, Anda belajar untuk melakukan bagaimana ilmu itu bisa diserap dengan praktek sebaik-baiknya gitu. Kalau di lapangan saya temukan banyak, misalkan kondisinya Bu saya sudah belajar coding dengan Ibu sesuai dengan kasus di lapangan Bu, saya lihat waktu praktek itu memang banyak perbedaan dan ternyata saya jadi petugas pun dituntut kadang begitu Bu, bingung gitu. Ngomong kodenya itu masuk mana? Ini tantangan profesi ya. Jadi ya tetap acukan bahwa Anda itu sebagai kode profesional, gunakan kode sebaik mungkin, usahakan jangan menggunakan poin 9 gitu. Karena selain untuk kita sebagai bukti profesional kita seperti apa sebagai coder, juga upaya kita untuk menjadikan pelayanan kesehatan di situ lebih berkualitas gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya dari kode yang digunakan tadi O80 sampai O84 itu adalah kondisi-kondisi untuk ibu bersalin ya. Nah, nanti kan ada mahasiswa yang presentasi ya saat nanti membahas delivery ya. Oke, ini aturannya adalah kalau ketemu kasus O80 sampai O84 delivery persalinan, maka penggunaan kode-kode ini untuk menggambarkan kondisi utama yang harus dibatasi pada kasus-kasus di mana salah satu informasinya itu dicatat adalah pernyataan persalinan dan metode persalinannya. Jadi kode O80 sampai O84 ini dapat digunakan sebagai kode dari tambahannya untuk menunjukkan metode atau jenis persalinannya. Jika tidak ada item datanya, maka prosedurnya terpisah. Berarti tindakannya O80 sampai O84 ini menjadi satu-satunya kondisi maternal yang tercatat digunakan sebagai kondisi utama. Jadi kayak tadi Ibu melahirkan spontan tadi ya. Nah, ada kasus misalkan gini, kita gunakan kasus O80 sampai O84 ya. Contohnya O81.0. Kode ini digunakan untuk delivery forceps. Nah, ini forceps yang Ibu bilang. Forceps, jadi ada alat dimasukin ya untuk membantu mengeluarkan janin. Kode pesannya dengan cunam rendah O81.0 karena cunam rendah itu maksudnya forceps sebagai kondisi utama karena tidak ada informasi lain yang diberikan. Ini alatnya kayak gini ya, jadi bayinya itu sudah sampai bawah di kepalanya tapi nggak mau keluar. Karena nggak mau keluar sampai di sini ini di bawah masih di serviks, ujung serviks kepalanya tuh udah nongol seperti kayak cekungan gitu kepala ya, tapi nggak mau keluar, maka digunakan kayak ini forceps namanya ya. Jadi dimasukin kemudian membuka rahim agar kepalanya bayi keluar gitu ya. Oke, nah kalau kode untuk gagal
dari persalinan, jadi kita gunakan O66,4. Gagal persalinan itu gimana, Bu? Mau dilahirkan pakai spontan, ternyata benar-benar macet dan kepala bayi itu ternyata besar, gitu ya. Prediksi dokternya misalkan ternyata sedikit meleset. Kalau diteruskan, dipaksa keluar akan menjadi luka pada kepala bayi. Akhirnya menjadi sesar emergency. Ini sesar tuh kayak gini nih. Dibuka perutnya kita 7 lapis ya perut tuh. Seperti kulit 7 lapis. Dibuka luar. Di bagian tengah ya. Oke. Kemudian kalau tidak spesifik lagi, jadi SC-nya jenis apa, bisa U82,9. Oke, lanjut. Bayinya kembar, Bu. Oh, 30,0. Nah, ini mengidentifikasi bahwa Z-nya tadi jangan lupa, berarti twin tadi ya. Z-nya bukan 37,0, tapi Z37 minimal 0,2 karena twin. Apakah dua-duanya hidup berarti Z37,2. Ataukah salah satu meninggal Z37,3. Ataukah dua-duanya meninggal Z37,4 ya. Oh, 30,0 Z37,3. Kalau keduanya hidup ya, sehat. Oke, jadi ini juga catatan. Contoh lagi nih, misalkan kondisi utamanya ibu adalah persalinan dengan bayinya itu meninggal. Janinnya itu 2,8 kilo. Kalau digramkan kan 2.800 gram ya. Persalinan spontan. Jadi saat mau dilahirkan ini bayinya meninggal saat kondisinya mau dilahirkan ya. Nah, untuk kode asuhan maternal untuk kematian janin di uterus masih dalam rahim itu O36,4. Jika tidak ada alasan spesifik untuk kematian janin yang dapat ditentukan. Misalkan disebabkan karena orang bilang kalung usus, padahal bukan usus ya itu. Nah, itu dari O36,4. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan kode O98 sampai O99? Kalau ini dibahas oleh kelompok 2 kalau nggak salah ya, komplikasi persalinan awal. Komplikasi kehamilan ya. Nah, ini kita gunakan kodenya juga untuk externalnya itu bukan kode yang tidak masuk O, tapi kondisi komplikasinya dimasukkan kode O, tapi kategorinya O98 sampai O99. Misalkan ibu kena jantung bawaan tapi hamil gitu ya. Ibu mengalami kondisi ketidaknormalan pada sekat jantung. Jadi penyakit maternal yang dapat diklasifikasikan di tempat lain tapi mempersulit kehamilan, persalinan, dan nifas gitu. Nah, kondisi ini disiapkan harus digunakan sebagai kode diagnosis utama. Ingat kalau dia melahirkan dengan berbagai komplikasi tadi, kodenya jadi spesifik ya. Itu jadi lebih detail lagi ya. Oke, kemudian kode yang relevan dari bab lain dapat digunakan sebagai kode tambahan. Misalkan ibunya kena jantung bawaan, Bu, maternal komplikasinya dia kondisinya penyakit jantung bawaan dengan kondisi misalkan kelainan sekat jantung. Kelainan sekat jantungnya akan dikode lagi kode C mendampingi kode O antara O98 tadi ya. Contoh kondisinya ini. Misalkan kasusnya ibunya mengalami toxoplasmosis. Kondisi lainnya dia hamil tapi belum melahirkan. Nah, spesialisasinya ingat kalau sudah kasus seperti ini kita harus lihat apakah ada informasi yang lain, Bu ya. Ternyata ada informasi risiko tinggi hamil pada risiko tinggi karena ibu toxoplasmosis kan risikonya janinnya bisa meninggal sewaktu-waktu ya kena infeksi toxoplasma ini. Maka kita lihat prinsip umumnya kondisi ini
Jadi kalau ada penyakit protozoa yang mempersulit kehamilan, persalinan, masa nifas, maka masukkan kode O98.6 ini. Jadi harus hati-hati ya kondisi ini, mengatur bagaimana kondisi ibu yang seharusnya. Gitu ya. Oke, O98.6. Kalau kita mengkode ini pasti kondisi ibunya ini treatmentnya mahal ya. Mahal gimana? Bukan hanya mahal biaya, mahal kondisinya, dia harus sangat berhati-hati ya. Makanan sangat dijaga, aktivitas itu seperti buat schedule gitu. Misalkan dia bisa mempertahankan kehamilannya sampai usia misalkan 4 bulan. Nah, itu sangat detail bagaimana caranya biar toksoplasma itu tidak masuk ke cairan ketuban amnion ya. Ini kan ibunya kena tapi di rahim Bu ya. Dia kumpul di sini tuh. Nah, bahaya kalau sudah dia merembet sampai ke cairan ketuban, bisa keserap sama janinnya, bisa kondisi abnormalitas ya, mungkin mengecil pada bagian tubuh tertentu atau bahkan pertumbuhannya itu tidak normal dan bisa meninggal. Itu 98.6 ini. Kalau kondisi ini keluar, berarti Anda kodekan sebagai kondisi utama. Tapi kalau infeksinya Bu, tosoplasmanya gimana Bu? Tosoplasmanya itu gunakan sebagai kode tambahan. Jadi kode utamanya apa Bu? O98.6. Sedangkan tosoplasmanya B58 Ingat poin 9 itu kita tahu pasti bahwa ini pasti nggak spesifik, gitu ya. Oke, itu untuk yang refresh dari materi kemarin. Kemudian saya coba stop dulu. Nah, itu informasi yang teman-teman harus pahami tentang bagaimana kode ICD digunakan ya. Jadi saya refresh untuk materi yang kemarin. Terus nanti ada beberapa soal yang akan kita diskusikan minggu depan. Ya, soal yang akan kita diskusikan minggu depan. Saya share ininya ya, share filenya ya. Oke, itu adalah aturan-aturan penggunaan kode ICD, pahami baik-baik, karena untuk semua sesi uji kom itu, soal-soal kehamilan persalinan masa nifas itu banyak dibahas ya, dan soal-soal juga keluar. Hati-hati dari tata cara penggunaan aturannya itu harus sesuai. Oke, nah setelah ini nanti saya akan share ke si pennya, ada soal-soal yang harus dikerjakan mahasiswa di rumah ya. Kalian punya waktu sampai minggu depan kita masuk kelas, jadi kita akan diskusikan hasilnya pada minggu depan ya. Oke, mungkin dari sesi ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Di sini ada Sania ya, itu emang resenya atau gimana nih? Enggak ya? Oke. Ada yang ditanyakan, silahkan. Kaitan sama kasus tadi? Ibu mau bertanya. Ya, silahkan. Ibu mau bertanya buat yang tadi yang contoh keempat. Nah, itu kalau misalkan terjadinya itu pendarahannya itu baru beberapa hari pasca aborsi, tapi sama dokternya itu belum ditentukan apakah pendarahannya itu terjadi karena si DIC itu atau karena penyakit-penyakit lain. Dan untuk pengkodeannya apakah tetap di O08.1 atau menunggu hasil keputusan dari dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih Alins. Pertanyaan yang baik ya. Jadi gini, kalau dari kasus
kita nerima hasil akhir nih dari rekam medis. Jadi kalau sudah kita kode itu berarti tindakan ke pasiennya sudah selesai gitu. Kita menentukan apakah kode yang dimasukkan ini sesuai dengan konsep yang dimaksud oleh dokter. Jadi sudah ini ya, sudah terjadi. Untuk kita bisa tahu 2 hari kemarin itu dia aborsi, ada catatan dari anamnesanya. Loh, kok ini ada catatan kodenya itu dia kondisinya kasus ini delaynya karena apa gitu ya. Jadi dokter sudah menulis perdarahan tertunda gitu kalau bahasa Indonesianya ya, pendarahan tertunda atau berlebihan setelah aborsi. Nah, itu ditulis di diagnosisnya, di diagnosis yang ditulis oleh dokter. Nah, keterangan lanjutannya kita tahu loh memang sebelumnya ada apa sih. Itu akan diceritakan dokter di anamnesisnya bahwa pada 2 hari yang kemarin pasien ini sudah dilakukan aborsi dengan kehamilan 4 minggu misalkan, tetapi tidak bisa dipertahankan gitu. Kemudian terjadi perdarahan. Nah, biasanya kalau perdarahan ada catatan berapa mili darah yang keluar. Bahkan ada keterangannya liter mungkin ya. Jadi berapa mili darah yang keluar. Sampai kalau ada keterangan sekian setengah liter, wah ini bahaya nih. Nah, berarti kan terus menerus tanpa henti. Kita lihat kondisi belakangnya. Ternyata ibunya plus itu meninggal ya. Nah, kalau kita lihat loh kok darah sampai sekian gitu, gimana kondisi ibunya, kita lihat belakang meninggal gitu. Nah, kondisi itu kita kayak membaca ceritanya ibu tadi gitu. Karena dari awal misalkan kasusnya itu sampai perdarahan sekian liter, kita jadi curiga ibunya sehat nggak. Nah, kalau sehat ya alhamdulillah. Biasanya kalau ini ibunya bisa mempertahankan diri dengan kondisi yang stabil, itu bisa menjadi kondisi normal dan sehat ya. Tapi kalau tidak berarti ada kemungkinan fatal. Kita tahunya dari mana Bu tadi? Di catatan dokter nih. Jadi nggak menunggu bahwa oh ini nanti dua hari lagi ada catatan lagi, enggak. Jadi sudah tertulis semua di rekam medis, kita hanya membaca dari diagnosis dokter tadi, ternyata perdarahannya tertunda. Nah, kata kuncinya kan itu ya. Kok bisa tertunda gimana? Ada keterangan apa? Nah, ternyata 3 hari kemarin, 2 hari kemarin dia kuret tapi perdarahan terus. Itu ya Neng ya. Jadi kenapa dan bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini tuh delay atau tidak dari kode yang akan dimasukkan dari mana Bu? Dari catatan dokter? Apakah kita harus menunggu? Enggak, kan ini sudah selesai. Jadi kita mengkode ini kasusnya sudah selesai, tinggal kita kode sesuai dengan catatan dari dokter tadi. Begitu mungkin ya Alins ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Silahkan. Tadi ada yang resen lagi satu ya, siapa tadi? Ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Oke. Kalau kasus kehamilan persalinan masa nifas itu banyak sekali hal yang unik ya, dan luar biasa kalau kita lihat betapa dahsyatnya kalau bayi itu bisa dilahirkan gini ya, prosesnya seperti apa kan gitu-gitu. Jadi kalau kita lihat itu seperti membaca kasus amazing yang ada di tampil di dunia ya. Ada juga yang ibunya itu gini melahirkan dengan bareng sama tumor. Pernah dengar gak? Jadi twin di rahim itu twin gitu. Dokternya ngelihat di ronsen saat bulan ketiga itu masih berupa seperti kecebong itu ada bentukan tulang dan sebagainya, satunya mirip. Oh ini kembar ini 2, tapi ternyata 5 bulan 6 bulan yang satunya menjadi lonjong seperti telur, yang satunya itu berubah menjadi manusia.
Nah, inilah yang dihindari kalau ibu hamil. Kenapa? Nutrisi bayinya tadi diserap oleh ini tumor nih. Yang satu disebut tumor. Jadi berbagi makanan. Nah, ini bahaya. Jadi kalau kondisi kayak gini, memang nutrisinya akan lebih banyak yang dimasukkan ke ibunya ya, agar janinnya tumbuh. Janinnya tumbuh, otomatis tumornya tadi juga tumbuh besar. Kadang dilema. Kalau janinnya, tapi kita membunuh tumor, tapi berpengaruh sama janin. Ini yang sampai sekarang jadi masalah sama dokter-dokter dan tenaga bidan untuk bisa menghindari ini ya. Ya mau nggak mau nih Bu. Jadi mungkin ada juga yang saat dilahirkan itu kalau kondisi itu bayinya akan lahir mungkin agak kecil jadi prematur, tapi keluar berbarengan dengan tumor tadi, dengan satu plasenta. Itu yang dihindari ya. Biasanya itu karena kondisi ibu terjangkit tumor sebelumnya dan saat dia hamil tetap mempertahankan kehamilan walaupun dia tahu dokternya sudah ngomong ini ada tumor Bu, nanti dia akan tumbuh bersama dengan pertumbuhan janin, tapi dia tetap mempertahankan. Itu dilahirkannya ada yang dilahirkan dengan apa? Keluar itu dengan satunya itu seperti ada bulatan panjang seperti telur apa yang besar ya. Ada juga kondisi kayak gitu. Maka harus berhati-hati. Anda kaitannya sama kromosom. Sudah ada yang pernah periksa ini kalian untuk yang golongan darahnya resusnya apa, negatif atau positif? Saya sarankan nanti saat Anda mau tes golongan darah atau mau donor darah sekalian nanya ya, teh akan saya resusnya apa gitu, buat proteksi ya. Oke. Jadi biar sama-sama tahu. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan, silahkan. Oh ya, Pak I, silahkan. Baik Ibu, izin bertanya Ibu. Ibu kemarin pas waktu kuliah pakar ya Ibu, kalau nggak salah mengenai external cost ya Ibu. Nah itu kan di situ itu ada penjelasan mengenai jika terjadi seperti si ibu hamilnya itu cedera Ibu kalau nggak salah, terjadi cedera. Nah lalu si ibu hamilnya itu terpaksa untuk melahirkan Ibu. Nah, itu yang harus dikodekan itu, yang kode utamanya itu apakah eksternal cost-nya dulu atau kehamilannya dulu Ibu itu untuk kode utamanya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ya sama-sama Pak Is. Jadi ini kita sudah bahas di kelas ya Pak Is ya kayaknya. Saya kasih contoh kemarin tuh saya catat di papan tulis ya, kalau nggak salah. Misalkan ibu dengan kondisi jatuh terpeleset di kamar mandi, kemudian dia fraktur patah tulang pada, misalkan patah pada femur, sepertiga distal, kemudian dia dilakukan di rumah sakit, dilakukanlah SC emergency dengan kondisi bayinya lahir prematur, misalkan kurang dari 2,5 kg atau kurang dari 2.500 gram ya. Nah, kondisi kayak gitu gimana Bu? Itu termasuk exclude tadi ya kan ya. Jadi kita kodekan gimana dulu Bu? Kodekan yang utama adalah external cost. Karena itu yang pertama kali ditangani. Nah, ini kasus ini juga banyak ada di Ujikom ya. Jadi kalian silahkan pelajari untuk persiapan nanti 2 tahun lagi kalian ada Ujikom. Ini 1 tahun ya. Nah itu. Jadi kita kodekan dulu kode external cost-nya. Patah tulang femur sepertiga distal itu dikodekan dulu Faris. Kemudian apakah open sama close. Jadi kalau nggak ada keterangan jadi keterangannya jadi close. Tapi kalau ada keterangan open jadi kodenya open.
kondisi patah tulang yang close itu lebih istilahnya apa ya? Lebih membutuhkan fokus, bukan lebih berbahaya ya, karena kan belum tentu. Kalau misalkan terbukanya itu dalam berarti juga lebih bahaya. Kalau tertutupnya itu ternyata cuma superficial, jadi itu lebih ringan ya. Tapi kalau dokternya mengatakan close, kita berpikir bahwa ini eksekusinya tidak mudah nih. Kenapa? Karena selain dokter harus meriksa lagi sejauh mana apakah ada luka tertutup yang nggak kelihatan di bawah kulit, ataukah memang cuma memar aja. Jadi ada banyak persepsi. Maka penegakan untuk kasus close itu butuh fokus lebih dalam, gitu ya. Jadi kodekan dulu external cause-nya itu patah tulang fraktur femur sepertiga distal, misalkan close atau open itu sebagai kondisi utama pasien. Nah, penyertanya adalah satu, apa dulu? SC-nya ya. Kedua adalah ibu melahirkan prematur. Nanti akan lain lagi dengan rekam medis bayi yang dilahirkan. Kalau rekam medis bayi berarti bayinya prematur, kode P, dilahirkan dengan ibu yang SC gitu. Jadi kebalikan rekam medis ibunya. Kalau ibunya kasusnya tadi rekam medis tadi untuk kode dari diagnosis penyertanya adalah ibu melahirkan dengan SC, kemudian bayinya adalah prematur gitu, melahirkan SC. Gitu ya. Jadi kodenya O sekian, Z berapa karena melahirkan ya. Kalau untuk bayinya berarti ibu dilahirkan dengan kondisi prematur dengan metodenya SC. Berarti pengikutnya adalah kode Z38. Itu Fari. Jadi kode dari external cause-nya dulu. Open atau close kan ada kode kelima ya. S kalau cuma satu posisikan S sekian poin 0 berapa 01 gitu. Kemudian kode O-nya gitu. Setelah kode O dari SC sama prematur duluan mana Bu? SC-nya. Karena menentukan metode ya, SC-nya dulu. Baru kodekan prematurnya dulu. Nah, tambahi kode di bawahnya adalah kode Z37. Kalau yang dilahirkan itu bayinya 1, sehat berarti Z37.0. Oke, begitu mungkin Pak Is ya. Nah, jadi memang kita harus baca detail, apalagi kalau ternyata ibunya kondisinya sudah jatuh tadi, prematur, dia juga dia beresiko karena penyakit yang lain, misalkan anemia dan sebagainya. Nah, kalau anemia dan sebagainya itu kita masukkan sebagai diagnosis penyertanya. Kalau untuk diagnosis utamanya tadi adalah external cause-nya tadi ya, tadi fraktur sepertiga distal dan sebagainya, jangan lupa sertakan dengan vol-nya untuk external cause-nya. Kemudian untuk diagnosis komplikasinya justru SC dan prematur tadi, ibu melahirkan prematur. Sedangkan diagnosis penyertanya misalkan dia anemia atau hypertension kondisinya itu. Oke, begitu Faiz ya, bisa dipahami? Iya Ibu, bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, ya kalau kita mengkode-kode O itu memang seperti tadi saya bilang banyak keunikan ya. Jadi selain kode ibu ternyata ada penyertanya yang lain Bu, kita harus memutuskan yang mana. Terus kalau ibunya HIV, ini seperti sama perlakuannya seperti kita mengkode external cause ibu dalam kondisi hamil tadi. Jadi utamakan kode HIV-nya dulu, karena kondisi sekarang adalah ibunya HIV, kondisinya kena infeksi sudah tipenya kronis misalkan. Nah itu kodekan dulu. Tapi dia hamil Bu, hamilnya itu 7 bulan. Kemudian kondisi kayak gini kan biasanya nanti akan kita lihat apakah dia melahirkannya spontan atau sesar. Nah ini aneh kalau misalkan melihatnya ternyata kok bisa spontan. Padahal kalau HIV itu disarankan untuk tidak dianjurkan spontan. Dia akan dilakukan untuk melahirkannya dengan SC.
Kenapa? Akan mempengaruhi kelahiran bayi. Ingat loh ya, kalau HIV, ibu mengalami penyakit menular, ibu mengalami penyakit kelamin, yang kena kan dia virus sama bakterinya itu suka di serviks ya. Padahal serviks itu kan jalan lahirnya bayi ya. Kalau ternyata dipaksa, misalkan ibunya kena kondisi sifilis ya kan, raja singa atau kondisi penyakit seksual yang lain, dia ngotot, pokoknya saya pengen lahir normal, saya pengen anak saya itu seperti anak orang lain, jadi lahir normal. Hati-hati nih, kenapa jalan lahirnya ini yang kena infeksi, kasihan anaknya no ya. Kalau tetap ngotot dilahirkan lewat jalan lahir biasa, dia bisa buta ya, dia kena autoimun, perkembangannya tidak normal, mungkin infertil dini. Jadi dari awal memang diidentifikasinya dari lahir itu kondisinya tidak memungkinkan untuk perkembangan reproduksinya normal, kan infertil itu namanya ya. Maka kalau ibunya udah identitasnya dia HIV, penyakit seksual atau penyakit menular yang lain, maka akan dianjurkan SC. Kalau ini biasanya SC-nya sudah terencana. Jadi SC terencana itu bukan hanya untuk artis ya. Kan ada tuh artis, udah ini kelahiran bayinya itu sekarang 8 bulan Bu, tapi kan saya lahirnya Desember Bu, gimana kalau saya tuh pengen lahiran anak saya tuh sama seperti tanggal lahir saya. Kan ada juga gitu artis ya, ada yang pengen bareng dengan tanggal nikah saya, akhirnya kan dia rencanakan gitu. Tapi sebenarnya itu kurang bagus ya, karena kan sebenarnya bayi dilahirkan itu sesuai dengan perkembangannya. Kalau terpaksa banget bayinya prematur itu kan ada berbagai kondisi. Salah satunya external cause tadi, karena kondisi tidak diinginkan jatuh tadi, ya, jadi terpaksa SC-nya emergency gitu. Atau misalkan kondisinya memang perkembangannya itu tidak memungkinkan ibunya janinnya lagi, jadi mau nggak mau dilahirkan prematur. Tapi kan perkembangannya sejauh itu, karena memang ada masa di mana itu harus dilahirkan. Tapi kalau namanya SC terencana karena mau mendekati tanggal lahirnya, karena pengen bareng sama tanggal nikahnya, nah itu kan menyalahi jadwal kelahiran dari janin tadi, akan mempengaruhi pertumbuhan normalnya sebenarnya, akan anaknya menjadi gampang cengeng, jadi enggak kebal, istilahnya apa ya, bukan secara imunitas total sih, dia itu gampang kena sesuatu tuh nggak kuat gitu ya, jadi daya tahannya itu berkurang. Nah itu karena direncanakan tidak sesuai dengan jadwalnya gitu. Seperti kemarin kita latihan menghitung HPHT ya, HPMT. Kecuali kalau sudah 9 bulan 10 hari kok ini 10 bulan kok nggak lahir ya, ditunggu sampai 9 bulan 10 bulan 10 hari. Kalau sudah 10 bulan 10 hari ya mau nggak mau harus dikeluarkan gitu ya. Oke, begitu barangkali ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Ya, Pak Ais lagi. Ibu, satu lagi Ibu. Ya, gimana? Yang kemarin belum sempat nanya Ibu. Ibu, jadi di daerah saya itu kan ada ya Ibu, yang itu hamil anak kembar Ibu. Terus? Nah terus untuk si bayinya itu kan yang pertama itu lahirnya itu dilahirkannya itu secara spontan ya Ibu. Nah untuk yang pertama itu bayinya itu normal. Nah tetapi untuk si ibunya ini kan tidak mau melahirkan secara sesar ya Ibu. Nah jadi dilakukanlah kelahiran itu secara spontan, yang mengakibatkan Ibu untuk si bayi yang keduanya itu mungkin lahirnya itu sedikit itu ya Ibu, sedikit memiliki kekurangan. Nah jadi Ibu apakah mungkin
ada kesempatan untuk jika melahirkan secara spontan itu ada kesempatan jika si bayi keduanya itu memiliki tubuh yang normal itu Ibu. Atau memang harus melahirkan secara sesar Ibu. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Is. Ini kasus yang unik juga ya, karena bayinya kembar twin. Nah, bagi calon bapak dan calon ibu semuanya ya. Jadi ya Kang, ya Neng, nanti kalau misalkan alhamdulillah Bu rezeki saya setelah nikah, saya hamil, ternyata anak saya kembar, segera periksa. Nah ini penting nih. Jadi sekarang itu WHO merekomendasikan di Indonesia juga digunakan pemeriksaan itu bukan hanya lagi 4 kali, tapi 6 kali selama hamil. Jadi kalau tadi Faiz bilang bahwa ada satu yang setelah dilahirkan, yang satunya itu menjadi kondisi abnormal, Bu. Berarti kemungkinan ibunya nggak sering periksa ke dokter. Harusnya kan minimal 6 kali ya. Kenapa? Karena ibarat ya, yang normal aja itu butuh konsentrasi dan nutrisi dan berbagai kondisi sehingga dia itu bayinya itu sehat, ibunya juga sehat, dan proses melahirkannya lancar, kan butuh suatu penanganan yang fokus gitu ya. Apalagi yang kembar, kan jadi double job. Maksudnya harus lebih presisi lagi untuk kondisi hamil. Kalau kondisi sudah diketahui dari awal bahwa janinnya itu kembar, dokter akan melihat Kang. Jadi kembar itu bukan serta-merta kembar saja. Ada yang kemarin kita bilang gemeli, masih ingat gemeli ya? Kemarin kelas B yang saya kasih tahu. Gemeli itu kembar dua, tapi dia punya rumah sendiri. Yang satu punya plasenta sendiri, yang satu punya plasenta sendiri. Jadi berkembangnya ya sama-sama berkembang, tapi punya rumah masing-masing. Ini lebih aman. Kenapa? Karena yang satu otomatis nanti prosesnya harusnya saat janinnya satunya itu mau lahir, kepalanya di bawah, dan yang kakaknya, kalau lahir kedua kan kita nyebutnya kalau di Jawa itu kakaknya ya, Sunda juga gitu. Itu tuh akan berposisi kayak orang antri itu. Jadi ini keluar, nanti dia beberapa saat ketubanya baru pecah keluar. Nah, harusnya yang normal gemel itu begitu. Tapi kan apakah sama Bu? Enggak. Yang kondisi Faiz sampaikan tadi sepertinya dia janinnya itu plasentanya satu, tapi bayinya dua. Bukan lagi gemeli ini. Kalau ini benar-benar twins ya. Ini yang menyebabkan plasentanya ini yang harusnya untuk nutrisi satu bayi, satu janin, tapi dipakai berdua. Nah, ini berbahaya sekali. Bukan hanya pada bayinya saat tadi, karena kondisi plasenta inilah yang bisa mengancam dua janin ini. Tuh. Kalau yang satu bisa dikeluarkan, harusnya yang gemeli tadi bisa baru pecah, baru keluar ya. Tapi ini kan plasentanya satu, Bu. Otomatis satu keluar, plasenta tadi kan akan ketarik nih. Sedangkan janinnya yang satu masih di dalam rahim. Inilah yang menyebabkan kondisinya abnormal. Kalau sudah kondisi plasentanya cuma satu, ternyata kembar dua, ini seharusnya saat usia 4 bulan itu ibu sudah sering periksa Kang Faiz. Jadi kondisinya gimana dok? Masih bisa dipertahankan dengan dia nutrisinya akan lebih banyak dari bayi yang cuma satu. Banyak kok yang bayi itu plasenta yang satu dengan terapi dokter gitu ya. Satu dengan ukurannya akan sama gitu ya. Dan beratnya tidak berbeda banyak, misalkan yang satunya 2,7 kilo, yang satunya 2,5 kilo gitu. Tapi otomatis akan lebih kecil ya. Karena bayi lahir twin itu kan perut ibunya segitu. Bayangkan kalau kan ada juga bayi yang lahir itu 4 kilo ya, kan ada. Bayangkan kalau bayinya twin tapi 4 kilo. Perut ibunya kayak apa tuh ya. Makanya walaupun twin itu gedenya di luar kan. Tuh. Jadi yang penting harusnya bisa diselamatkan saat setelah dilahirkan ya. Kalau
satunya gede Bu, satunya kecil. Belum tentu nanti perkembangannya itu yang kecil itu akan jadi kecil terus. Karena nutrisinya bagus, kemudian makanan terjaga, bayinya happy, bisa loh banyak yang saat satunya besar, satunya kecil, dia itu perkembangannya melebihi adiknya. Dia gitu loh, kamu perasaan bayinya tuh kecil loh Kang, tapi sekarang kok melebihi adikmu ya. Dikatakan adik itu sebenarnya dia kakaknya. Gitu, kalau di Jawa kan gitu, kita Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sama. Gitu Kang, jadi memang harus periksa, dan ini keahlian dari dokter Opsin tadi. Bu, ini kembar Bu, dokternya akan berpikir lagi pasti, aduh kembarnya gimana nih, gemeli atau bukan. Kalau gemeli insya Allah lebih aman, kan dia punya rumah masing-masing ya. Walaupun ada juga kembar 3, kembar 4, kembar 5 kan ada ya. Nah, di dalam rahim mungkin ukurnya akan sedikit kecil, tapi aman karena dia punya rumah masing-masing. Gedenya nanti saat di luar. Walaupun nutrisinya dibagi ya tentu, tapi kan dia proteksinya punya rumah masing-masing. Gitu ya Faiz ya. Nah ini juga pengetahuan buat kita semua bahwa nanti insya Allah saat Anda sudah nikah, kemudian hamil, ingat pesan ibu yang hari ini. Jadi sesegera mungkin periksa, minimal setelah dinyatakan Anda tes pack positif gitu, besoknya atau 2 hari setelahnya segera periksa dokter ya. Akan dikasih vitamin, bukan obat ya. Kemudian treatment gimana, kondisinya dicek. Nah, mulai dari situ sampai minimal 6 kali periksa selama kehamilan. Jadi itu lebih baik ya. Oke, begitu ya Faiz ya. Jadi pengetahuan juga buat kita semua ya. Ya, silakan teman-teman, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini? Sudah jelas semuanya? Jelas? Jelas Ibu. Ini ada Naima, ada Gina, ada Adelia yang nggak open ini ya. Ini pada di mana ini? Oke. Gimana kelas A? Hadir berapa nih si pennya? Izin menjawab, hadir semuanya Ibu. Kelas B? Izin menjawab Ibu, untuk kelas B juga hadir semua. Oh ya, oke, baik, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, mungkin itu saja yang kita diskusikan hari ini. Saya nanti akan potret dari yang Anda kerjakan untuk latihan di rumah ya. Jadi minggu depan target kita adalah teman-teman menyelesaikan presentasi dari kelompok 3, 4, 5, dan kita akan diskusikan soal-soal yang kita akan bahas hari ini ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi untuk minggu depan di kelas ya. Saya akhiri, selamat istirahat. Soal saya berikan besok aja ya, biar Anda bisa istirahat dulu hari ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima kasih Ibu. Oke, baik. Saya izin live ya. Yuk Kang. Ya Ibu. Mangga, assalamualaikum. Selamat istirahat Ibu. Sehat selalu Ibu.